Kalian tahu nggak TPA Bantar Gebang nyaris melebihi kapasitas? Padahal luasnya sudah mencapai 117,5 hektar loh. Ini karena kita yang bodo amat sama sampah yang kita hasilin. Mau itu organik atau anorganik, mana kita peduli untuk memilahnya. Maka dari itu jadi susah deh untuk kita bisa mengolah sampah itu. Program Bersihkan Warungku adalah aksi nyata kecil yang diinisiasi oleh Sea Soldier dan dijalankan oleh 6 anak muda dari beberapa kampus yang bergabung jadi satu tim Trick and Trash. Program ini berfokus untuk mengedukasi pemilik warung untuk dapat mengolah sampah yang dihasilkan dengan langkah yang paling simpel, yaitu memilah antara sampah organik dan juga anorganik. Contohnya ada Mang Ari yang mempunyai warkop di daerah Bogor. Yuk kita simak perjalanannya. Dengan Ari, kebetulan tinggal di Bogor saya. Sebelumnya ini usaha warungnya ini baru atau sudah lama? Kurang lebih 2 tahun lah. Ya kalau sampah itu untuk mindset orang awam ya jorok ya, itu kotor, itu aja. Realitanya, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 72% masyarakat Indonesia nggak peduli akan sampah yang mereka hasilkan. Nggak heran deh kalau akhirnya muncul program seperti Bersihkan Warungku ini. Halo, saya Nadine Chandrawinata dan saya adalah salah satu founder dari Sea Soldier. Di sini kita mencoba mengajak teman-teman untuk belajar tentang pemilahan sampah, tapi kita spesifik berbicara tentang warung. Kenapa warung? Warung itu Indonesia banget, dan kita ingin mengajak teman-teman yang sering nongkrong di warung sama yang punya warungnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah memilah sampah-sampah yang ada di warung. Dan yang paling sederhana adalah organik dan non-organik. Jadi di program Bersihkan Warungku ini, teman-teman Sea Soldier akan melakukan pendampingan selama 6 bulan terhadap pemilik warung. Yang kedua, itu akan memperkenalkan konsep bank sampah pada mereka. Jadi setelah sampahnya dipilah, gitu kan, mereka akan pergi ke bank sampah untuk memperkenalkan konsep bank sampah bahwa sampahnya itu masih punya nilai ekonomi loh. Dan yang ketiga, kita sediakan juga tempat sampah terpilah itu organik dan anorganik. Dan yang terakhir, kita sediakan juga materi edukasi seperti poster, terus ada petunjuk-petunjuk yang mungkin dilihatnya seru gitu kan, biar ringan aja sih kita ngobrolin pemilihan sampah tuh sebenarnya nggak sulit gitu. Karena bank sampah itu sebenarnya salah satu opsi paling mudah ketika teman-teman dari pemilik warung ini sudah memilah sampahnya dengan baik dan benar. Artinya apa? Organik sama anorganiknya sudah terpisah, dan yang anorganik nih, karena kan kalau ngomongin bank sampah, kebanyakan itu hanya menerima yang anorganik kayak plastik, botol, kaca. Nah, ketika ini sudah terpilah, yang paling mudah salah satu opsinya adalah bank sampah. Pasti kalian pada bingung, kenapa tim Trick and Trash memilih untuk menjalankan program ini? Apalagi mereka masih pada muda. Karena kami percaya Sebagai anak muda, kami punya peranan sebagai agent of change yang mewarisi bumi ini. dan kami semangat untuk mengembangkan program ini. Udah 2 bulan nih sejak Mang Ari diberi edukasi soal pemilahan sampah. Kira-kira ada nggak ya progres yang dirasain sama Mang Ari? Salah satunya ada nilai lebih ya, nilai lebihnya ya satu. Itu yang aku pernah bilang, walaupun kita repot-repot harus ke bank sampah, harus memilah-milah sampah, tapi kan ada sisi positifnya buat diri sendiri. Oh ya, gua harus lebih rapi, lebih simpelnya sih untuk berdampaknya lebih simpelnya lebih positif aja. Positifnya itu ya, jadi aku bisa nerapin ke teman-teman yang ada gitu untuk lebih rapi, lebih aware dengan sekitarnya ya. Kalian udah lihat kan penjelasan sebelumnya? Salah satu fokus program ini adalah pengenalan pemilik warung akan bank sampah. Cari tahu yuk, kenapa? Karena ini kan mau dimasukin lagi ke pabrik. Setiap jenis sampah ini kan nanti menjadi barang tertentu. Tidak bisa misalnya asoy campur dengan ini terus nanti jadi barang, nggak bisa. Mereka tuh pabrik itu mesinnya kan taunya ngolah ini ya ini aja gitu. Jadi makanya kita bantu dengan kita
pilah dulu gitu. Kalau apalagi kalau kita ini cuman kita buang ke tempat sampah campur-campur dan ini tidak akan busuk. Selama ada busuk lah, tapi berapa ratus tahun, berapa generasi kita mau penuh seberapa bumi kita dengan plastik. Jadi inilah perlunya kita harus memilah sampah. Apa yang kita pakai harus kembali lagi menjadi barang. Kita perlu mengari-mengari lainnya. Tapi itu semua tidak akan bisa terwujud tanpa kontribusi dari kalian semua, para agen perubahan. Yuk, kita bergerak bersama demi bumi yang lebih bersih.